Perkenalkan, nama saya Novanti Delsi. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, program studi Usaha Perjalanan Wisata dari kelas 2 UPBD. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi kewajiban jangka panjang. Jadi, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban liabilitas perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Ini berbeda dengan kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dalam praktiknya, kewajiban ini mencerminkan komitmen finansial jangka panjang perusahaan yang seringkali timbul karena kebutuhan pembiayaan besar seperti pembelian aset tetap, pembangunan proyek baru, atau pengembangan usaha. Dalam konteks usaha perjalanan wisata, kewajiban jangka panjang dapat muncul ketika yang pertama itu perusahaan wisata mengambil pinjaman bank jangka panjang untuk membeli armada transportasi seperti bus pariwisata atau kapal pariwisata. Yang kedua itu perusahaan menyewa gedung kantor atau properti dengan sistem sewa guna usaha atau leasing jangka panjang. Yang ketiga itu perusahaan mengeluarkan obligasi untuk mengembangkan destinasi wisata milik sendiri, yang misalnya itu resort atau taman rekreasi. Karena bisnis wisata membutuhkan aset fisik dan modal besar, terutama untuk skala menengah ke atas, pemahaman tentang kewajiban jangka panjang sangat penting agar perusahaan dapat mengelola risikonya dan tetap menjaga kesehatan keuangan. Yang ketiga itu karakteristik kewajiban jangka panjang. Jadi, karakteristik kewajiban jangka panjang yang pertama itu tidak segera jatuh tempo. Memberikan waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan dana pembayaran. Yang kedua, biasanya berbunga. Sebagian besar kewajiban jangka panjang memiliki biaya bunga untuk harus dibayar serta periode. Yang ketiga itu bisa dijamin. Perusahaan kadang harus memberikan jaminan aset. Dampak terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan, dampak dari utang bank jangka panjang. Yang pertama, neraca atau posisi keuangan. Dampaknya yaitu utang dicatat di sisi liabilitas jangka panjang. Yang kedua, laba rugi. Bunga dipinjam dicatat sebagai beban dan mengurangi laba. Yang ketiga, arus kas. Dampaknya itu cicilan bunga dan pokok memenuhi arus kas atau keluar. Yang kedua itu sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak atau lessor memberikan hak penggunaan atas suatu aset kepada pihak lain atau lessor selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala. Ada 2 jenis leasing, yakni sewa operasi, tidak ada pemindahan hak milik. Biaya sewa dicatat sebagai beban biasa. Yang kedua itu sewa pembiayaan, menyerupai pembelian aset. Hak penggunaan dan kewajiban dicatat dalam laporan keuangan. Contohnya itu CF Pelangi. Wisata menyewa sebuah gedung kantor pusat selama 5 tahun dengan total pembayaran sewa sebesar 100 juta per tahun dengan rincian 75 juta pokok dan 25 juta untuk bunga sewa. Perusahaan mengendalikan gedung sepenuhnya dan penggunaan gedung ini penting untuk kegiatan operasional wisata. Jurnal saat kontrak ditandatangani. Dari aset hak guna gedung 500 juta, ciri kewajiban sewa guna usaha 500 juta, jurnal saat dibayar dari beban bunga sewa sebesar 25 juta, dari kewajiban sewa 75 juta, ciri khas 100 juta. 3. Obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Dalam obligasi, perusahaan berjanji untuk yang pertama membayar kembali pokok utang atau nilai normal obligasi pada tanggal jatuh tempo dan membayar bunga atau kupon secara berkala, biasanya per semester atau per tahun. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk yang pertama mendapatkan dana besar sekaligus untuk jangka panjang, yang kedua mengembangkan proyek baru seperti membangun hotel atau resort wisata, yang kedua meningkatkan infrastruktur transportasi wisata, yang ketiga memberikan cabang usaha atau pusat layanan pelanggan. Karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi adalah jangka panjang. Penjelasannya itu umumnya 5, 10 atau 20 tahun. Nilai nominal
nilai pokok yang akan dibayar kembali di akhir masa obligasi. Yang kedua, karakteristik. Yang kedua itu kupon atau bunga. Bunga dibayar rutin selama periode obligasi, misalnya 8% per tahun. Jatuh tutup. Tanggal pelunasan pokok utang. Oke, sekian dari penjelasan mengenai tugas aktivitas partisipatif dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.